Bagaimana jikalau semua rakyat Indonesia tidak mau beli Aqua semisal, lalu pabrik Aqua tutup di Indonesia? Padahal karyawan yang ada di pabrik Aqua 99% orang Islam semua. Coba terjadi kontroversi, terjadi permusuhan global. Caranya nggak seperti itu, Kang. Dengerin ini, silakan Anda berfatwa. Cara pandangnya itu jangan satu titik. Pandangnya itu orang banyak. Demi kemaslahatan orang banyak. Dulu ada seorang sahabat dalam majelis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada salah satu sahabat yang kentut. Lalu ditanya yang lain, "Kamu kentut ya?" "Enggak." Kamu tanya, "Kentut?" "Enggak." Orang enggak kabeh. Lalu temennya yang satu bilang, "Tunggu aja nanti. Pokoknya nanti kalau waktunya sholat atau ada yang berdiri ambil air wudhu, lah dia yang ngentut." Rasulullah menyampaikan ilmu berkali-kali. Hampir masuk waktunya sholat, Rasulullah membuat pengumuman, barang siapa yang memperbarui wudhunya, maka pahalanya sekian. Sahabat-sahabat ngadeg kabeh. Tidak terdeteksi siapa yang kentut. Ini loh Rasulullah, ini loh nyampe seperti ini loh, kemaslahatannya luar biasa. Mikirkan umat loh, nyampe luar biasa. Beliau berdamai kepada non muslim, tidak pernah membuat onar. Kamu itu bukannya mendamaikan semuanya, malah ngajak perang bareng. Gak bener itu. Ad-dharar la yuzalu bid-dharar. Bahaya madharat jangan dihilangkan dengan cara mendatangkan madharat yang baru. Kamu dijotos temenmu, pleng, lalu kamu balas pleng, lalu temen yang kamu jotos cari bolo. Cari bolo Ma'ruf gede dhuwur. Anggap saja Ma'ruf ini orang Amerika. Lalu Ma'ruf bawa rodal. Apa terus selesai? Nanti yang satu juga gitu, yang satu juga gitu. Apa selesai? Nggak selesai, Kang. Wala ta'awanu bil itsmi wal udwan. Jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Nggak bener itu. Semestinya di waktu terjadi perang antara Israel dan Hamas, antara Israel dan Palestina, semestinya bagaimana cara untuk mendamaikan mereka. Orang kok malah bendera Israel robek-robek. Itu seumpamanya bendera kamu, gimana kamu coba? Rumah kamu yang ada di Israel itu terus non muslim semua, Yahudi semua, nggak ada orang Islam. Caranya jangan gitu. Di waktu ada madharat, coba tambahi madharat. Kang iki jotos aku cepleng, tak juga tas cepleng. Terus Kang iki nggowo siapa namanya Fahri. Saya nggowo Habib Hasan. Apakah selesai? Enggak selesai. Datangkan itu Ustaz Saling. Wah, tak datangkan ini manusia dari negro. Ya, sungguh luar biasa sekali teman-teman ceramah dari Bapak Ustadz tadi, yang mana dia menyampaikan beberapa hal kepada kita, yaitu dampak-dampak yang dialami oleh masyarakat di Indonesia ketika kita memboikot salah satu saja produk dari perusahaan Israel ini. Misalnya kita memboikot Aqua, ya, kita tidak membeli Aqua misalnya. Nah, apa yang menjadi efek samping dari hal itu? Yang pertama, pendapatan dari perusahaan itu akan berkurang. Nah, kalau hal ini kita lakukan secara terus-menerus, maka apa yang terjadi? Sudah pasti perusahaan dari Aqua ini akan bangkrut. Nah, ketika perusahaannya bangkrut, sudah pasti dia akan memecat karyawannya. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang, ketika dia memecat karyawan ini, siapa yang menjadi korbannya?
korbannya adalah karyawan itu sendiri. Dan kita tahu bahwa karyawan dari perusahaan Aqua ini itu rata-rata hampir 99% karyawannya beragama Islam. Jadi teman-teman semuanya, bukan dalam arti dia tidak setuju ya dengan fatwa dari Majelis Ulama ini ya, tetapi dia mengatakan bahwa marilah kita melihat ya di sisi lain demi kemaslahatan umat ya, bukan demi kepentingan ya satu golongan saja ya. Jangan pandang di satu sisi saja, tetapi pandanglah semua masyarakat Indonesia. Apa efek samping, apa dampak yang diterima oleh masyarakat Indonesia ketika hal itu terjadi. Dia mengatakan bahwa Anda boleh membuat fatwa, tetapi bukan begitu caranya ya. Jadi teman-teman semuanya, pembelajaran apa yang harus kita ambil dari ceramah Ustadz ini? Saya mau katakan bahwa yang paling penting adalah kepentingan masyarakat Indonesia, bukan kepentingan orang luar ya. Indonesia harus bisa memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu yang paling penting ya. Saya mau katakan, kita boleh membantu Palestina, tetapi jangan mengorbankan rakyatnya sendiri ya. Utamakan dulu rakyatnya. Sama seperti tadi yang dikatakan oleh Ustadz ini, saya sangat setuju. Anda boleh membuat fatwa, tetapi lihat dulu apakah fatwa itu sesuai ya dengan kondisi masyarakat kita sekarang ya. Apakah fatwa itu bisa diterima oleh saudara kita yang bekerja misalnya di perusahaan-perusahaan orang-orang Yahudi ini. Jadi teman-teman semuanya, marilah kita berpikir cerdas, marilah kita gunakan hati nurani kita. Seperti yang dikatakan oleh Gus Dur, bahwa dia sudah berupaya mati-matian supaya Israel ini diakui di negara Republik Indonesia. Tidak ada cara lain katanya, tidak ada jalan lain. Kita harus mengakui Israel ini ya. Dan beberapa juga Ustadz juga mengatakan bahwa harusnya kita menjalin hubungan yang baik dengan Israel. Negara-negara Arab telah melakukan hal itu. Saya mau katakan, Indonesia kapan ya membuka hati ya kepada Israel? Marilah kita berdiplomasi ya. Mereka bukan manusia yang jahat ya, tetapi mereka adalah manusia juga. Mereka punya kelemahan, mereka punya kekurangan, mereka punya keterbatasan. Tetapi di balik itu, ketika kita hadir, maka tentunya kita bisa memberikan yang terbaik antara kedua belah pihak, baik itu pihak Palestina dan Israel. Saya setuju apa yang dikatakan oleh beliau. Saya apresiasi Ustadz ini, sungguh luar biasa sekali dan sangat cerdas menurut saya. Dan inilah yang dibutuhkan ya Indonesia, ustadz-ustadz yang seperti ini yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia ini. Kenapa? Karena ceramah-ceramah yang disampaikan itu ya sangat memberkati sekali. Tidak ada hasutan, tidak ada kebencian, tidak ada kedengkian, tetapi dia melihat bahwa apa yang terjadi saat ini ya bukan semata-mata ini perang agama, tetapi ini perang antar wilayah ya. Teman-teman semuanya, kita berdoa buat seluruh para penceramah-penceramah, pengkhotbah, siapapun itu dari agama mana saja, supaya bisa memberikan ceramah-ceramah, khotbah-khotbah yang mendamaikan, bukan mengutuk. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.